Jadi walaupun kamu cuman spend 1 detik aja, pasti udah terlihat, oh message-nya itu apa. Ada sale apa, 10-10 ataupun lagi ada, promosi apa, ataupun produk baru apa, itu langsung kelihatan. Apa namanya, yang sangat mencuri perhatian orang bisa mulai dari kata-katanya, warnanya, atau brand ambassador-nya, atau, isi dari kontennya. Banyak hal ya yang Banyak bisa hal. dieksplor. Banyak hal yang bisa Oke. dieksplor. Oke, kalau ditanya, tagline dari sebuah iklan yang masih nempel dari sekarang, kebetulan iklan itu, kita tayangkan pertama kali ataupun kita saksikan pertama kali adalah tahun 90-an, tapi, tagline-nya, musiknya itu masih nempel, itu karena memang strategi beriklannya luar biasa ya. Itu kalau iklan-iklan yang ditayangkan lewat berbagai macam media lah, apakah itu televisi, radio, dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang ada metode yang kebetulan juga digunakan oleh para brand untuk mengiklankan produk-produk mereka di platform perikanan luar ruang atau out of home advertising ya. Ini kalau ngomongin soal pertumbuhannya terus menunjukkan relevansinya di tengah perkembangan digitalisasi yang semakin pesat dengan berbagai inovasi dan strategi baru. Out of home advertising ini menjadi salah satu pilihan efektif untuk mencapai audiens secara lebih luas dan juga beragam. Untuk ngobrolin soal ini, saya akan ngobrol sama CEO dari Ubiklan ya. Ada Mas Glorio Yulianto. Tepuk tangan paling meriah untuk Mas Glorio. Thank you. Oke. Agak belibet karena kepala saya lagi melintas nih tagline-tagline iklan yang zaman dulu sampai sekarang masih saya keinget gitu ya. Tapi itu luar biasanya beriklan itu menjadi satu hal yang diingat sama orang ya. Benar. Iya. Ini kalau ngomongin soal out of home advertising gitu, sejauh mana ini kemudian bisa menjadi platform yang relevansinya oke banget sekarang dan bisa menjadi platform untuk beriklan yang kena lah ke targetnya, Mas Glorio. Iya. Jadi kalau kita lihat memang digital advertising itu sangat growing ya. Tapi kita nggak bisa pungkirin anak-anak zaman sekarang ataupun ya kita juga attention lifespan-nya kita tuh sangat sedikit cepat gitu. Kita kalau di sosial media begitu kita scroll terus kayak wah ini kayaknya kurang suka udah langsung swipe, scroll. Jadinya kita nggak bisa even dapat kontennya itu artinya itu pengennya apa sih sebenarnya. Karena sebenarnya untuk mendapatkan isi dari konten kalau digital ataupun video itu perlu kira-kira waktu 5 seconds. Baru kita tahu oh ini digitalnya tuh apa. Nah, bedanya dengan digital kalau yang di OOH atau offline advertising itu dia tidak segitu berubah. Jadi contoh misalnya kayak kita lihat yang konvensional yang statik dulu yang kayak billboard atau yang kita ngelakuin yang paling sering yang mobil, motor, yang printed benar. Mau di kereta, di pesawat. Nah, itu mereka semuanya udah terpapar di satu image itu. Jadi walaupun kamu cuman spend 1 detik aja, pasti udah terlihat oh message-nya itu apa. Ada sale apa, 10-10 ataupun lagi ada promosi apa ataupun produk baru apa, itu langsung kelihatan. Dia nggak perlu untuk mengubah jadi digital ataupun yang lain. Nah, jadi kalau di Indonesia I think and di luar negeri juga actually OOH itu nggak ada habisnya dan nggak ada matinya. Even Apple actually juga sering kan shot on iPhone gitu kan. Iya. Itu juga mereka masih lakukan statik gitu. juga gitu. Tapi saya tertarik untuk membahas beberapa waktu yang lalu pada saat media digital melakukan banyak disrupsi. Ini juga kan digitalisasi melakukan disrupsi ke berbagai macam sektor. Salah satunya adalah di advertising gitu. Teman-teman yang terbiasa untuk melakukan strategi beriklan melalui media-media konvensional waktu itu ada concern nggak pada saat disrupsi ini gitu? Tentunya dengan pertimbangan tadi ya, orang punya kayak waktu cuman pendek doang untuk melihat sebuah iklan di platform digital gitu, terus tapi ya message-nya nggak dapat gitu. Boleh disampaikan nggak waktu itu, ceritanya gimana? Kalau di kita melihat memang industri itu digital rising kan waktu itu. Cuman kita lihat offline itu juga kalau misalnya berinovasi sangat disukain oleh brand dan juga yang lihat gitu misalnya. Nah, salah satu contohnya itu kalau kemarin kita melakukan inovasi itu di Drone Light Show. Nah, Drone Light Show itu sebenarnya juga salah satu platform advertising offline. Gitu. Kita adain di PRJ atau mungkin kemarin ada yang datang ke acara Pokemon juga. Offline ini berarti gitu. artian tidak dilakukan di televisi gitu tidak ya? Tidak dilakukan di televisi, dari HP gitu.
Dan juga kita melakukan banyak integrasi kalau bisa offline O2O, jadi offline to online, itu juga bisa. Jadi Oke. lihat campaign-nya offline, terus dia bisa share sesuatu, terus nanti jadinya ke online juga. Jadi dapat, dari offline-nya dapat, dari online-nya juga dapat. Nah, itu juga Mmm, kita lakuin juga, gitu. oke. Nah, medianya pun kita juga, berubah. Misalnya dari yang dulunya cuman di billboard Mhm. kebanyakan, nah sekarang ada di mobil, motor, di drone Mmm, show. mmm. Jadi kita ubah juga medianya. Kita juga belajar harus mengikutin, era lah. Yang Oke. paling parah sih sebenarnya waktu Covid. Karena waktu Mmm. Covid itu semua orang di rumah, jadi nggak ada yang keluar. Tapi orang banyak spending, uang untuk ngiklan di platform digital Waktu kan, itu, waktu itu benar, kan? iya, Oke, tapi ini juga misalnya menjadi sebuah momen untuk teman-teman juga berinovasi lah ya dan juga iya, merambah platform-platform digital. Tapi mmm, yang, menarik adalah yang O2O tadi ya, yang, offline to Mas online, offline to online, iya, bahwa misalnya pengiklan menggunakan jasa teman-teman advertising, mau menggunakan kedua platform itu ya, terlaksana dengan baik karena, ada kerjasama profesional. Tapi exactly, yang menarik adalah semua orang punya handphone. Ketika iya, ada sebuah iklan memberikan sebuah pengalaman kepada audiens, mereka voluntarily menjadi kepanjangan tangan dari exactly, perpindahan offline ke ke online, online, pakai handphonenya sendiri, iya, habis itu di-post ke, benar, followers-nya gitu ya. benar. Kamu melihat ini seperti apa? Oh, Lo ngelihat ini kayak gimana? sangat bagus Heeh, karena heeh. apa yang mereka lihat pertama kali adalah barang yang real offline, Mmm, dan mereka menjadi kita punya influencer ataupun, kita punya media untuk mmm, membagikan itu di dunia online. oke. Kan banyak banget yang kita lihat di contoh nih kalau kita di sosial media kalau semuanya itu digital yang buatan maksudnya kayak desain gitu, ya kadang kita jenuh. Harus Iya. ada sesuatu yang terjadi in real life Iya, iya, iya. gitu. Nah itu dibuat oleh, tim offline-nya Heeh. untuk bisa diviralkan di online. Jadi Oke, tetap oke, harus ada action di oke. offline-nya itu, Ada gitu. kemasan-kemasan iklan ataupun mungkin endorsement lah ya, ketika terlalu sempurna untuk Mhm. masuk platform digital tuh kayaknya, aduh ini Ya, sih stage bener, banget iya, gitu ya, jadi ini males gitu. iya, kayak ada skenario, tapi kalau kayak satu hal yang, sangat spontan gitu ya, Bener, digarap ya apa adanya gitu, bener, bener. message-nya malah dapet gitu Bener. ya. Contoh nih waktu itu iklannya apa di Jalan Panjang, iklannya billboard, Mhm, tulisannya kecil mhm, banget, mhm, kecilnya tuh sampai nggak bener-bener kelihatan. sampai bisa dibaca tapi harus sampai matanya tuh sampai nyipit Mmm, gini gitu. mhm, Tapi semua orang baca. heeh. Ternyata isinya itu, adalah kalau kamu lagi baca iklan ini gini panjang banget, artinya kamu lagi dalam kemacetan. Oke, ya Karena ya, saking karena punya kecil dan waktu untuk punya baca waktu itu untuk baca. semua. Terus kan tapi bacanya sampai akhir-akhir, oh bener juga Iya, berarti iya, iklannya ini efektif, terus iya, bawahnya ada branding-annya, message-nya ini. Nah, terus banyak orang oh, foto, wah sampai bisa sempet foto, berarti kan mhm, saking macet ataupun lampu merahnya, yap, yap, dia foto, dia share di sosmed, viral juga jadinya. mhm. Nah, itu it's a good campaign, Oke, kreativitasnya dapet. campaign ataupun mungkin cara beriklan yang memberikan experience itu yang Hmm, akhirnya menambah value dari, exactly. advertising activities Yes. tadi gitu. Nah, sejauh mana ini dari point of view Jubliklan sendiri, memberikan insight kepada, brands lah ya, Hmm. kayaknya lu kalau mau beriklan di gue better kasih experience deh Oh, supaya yes, akan ada value viral lain yang kemudian benar. akan dinikmati gitu, Iya, iya. gimana nih soal ini? Nah, viral is one thing, jadi Mmm, kreativitas ini yang sangat-sangat diuji coba di sini. mmm, Karena dengan so many digitals, offlines, ataupun, TV dan lain sebagainya, pada saat mereka datang ke satu lokasi atau melewatin, nah mereka kan, live-nya attention-nya dicuri, terus apakah mereka bisa kalau yang tadi kan foto mhm, action-nya, gitu kan, call to action-nya foto terus diviralin. Tapi ada juga yang mau memberikan itu langsung kasih samples atau mmm, activation misalnya menggunakan, interaction gitu. mmm, Nah, itu juga mmm. bagus sebenarnya. Nah, ini malah dampaknya itu jauh lebih besar daripada cuman scrolling. Iya Karena kalau betul, scrolling saking banyak yang dilihat di digital scrolling sampai mmm, lupa. mhm, Tapi kalau imagine kalau you snap a photo, you share it yourself, mhm, ya kan, terus masih tambahin caption, terus udah itu kasih ke teman-teman atau ke keluarga, mhm, terus keluarganya juga forward ke sini, terus tambahin caption lagi. Nah, itu mhm, akan jauh lebih, ngena ke kita mmm, punya, ingatan lah dan oke, most likely bakal convert oke, gitu. artinya ini secara tren juga pertumbuhannya lagi oke banget ya, kalau out of home advertising dan sebenarnya Ya, kalau
adopsi teknologi sendiri dan dalam landscape OOH sendiri ini juga sangat-sangat teradopsi dengan baik ya. Yes. Karena kalau kita lihat di Jakarta sendiri deh, yang area pusat gitu, itu sudah Wah, banyak banyak banget. videotron-videotron yang berdiri gitu dan semuanya keren gitu ya. Yes. Jadi satu, platform untuk beriklan yang sangat-sangat, efektif sih Iya. rasanya. Karena kalau orang lewat situ, somehow it's entertaining gitu, even though it's advertising gitu. Iya, udah kayak mini Times Square. Iya 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 iya, betul betul, sangat, apa namanya, instagramable lah. Iya. Nah soal ini gimana? Soal trennya, landscape-nya ke depan tuh akan kayak gimana? Untuk, videotron di Iya 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 Jakarta iya, ya, salah satunya itu. kita lihat videotron di Jakarta kan memang makin banyak, which Mhm, is sebenarnya bagus sih dari segi, perkembangan, OOH karena, videotron itu lebih rapi, terus lebih bersih, kontennya mhm, lebih dynamic gitu kan, dan kalau di negara-negara yang lebih maju di sana Tokyo, Seoul, Hong Kong, New York itu mostly malahan mereka, mmm, apa namanya, videotron lah udah. oke, Nah, yang perlu kita pay attention adalah jangan sampai oversupply mmm, gitu. Terus, kalau oversupply nggak ada klien, terus nanti mhm, jadinya malah, nggak kepakai, malah kosong. oh Jadi kosong, oke, ya nggak kepakai. Jadi ini salah satu yang, which is di Ubiklan kita itu sekarang mmm, lebih menjadi agregatornya. mmm, Jadi kita itu, misalnya contoh nih dari satu brand mau pasang di beberapa titik, tapi kan nggak mau nego ke satu titik-titik semuanya. Nah, itu mhm, lewat kita, jadi kita kayak seperti Airbnb tapi buat slot iklannya. oke, Nah, kita ke depan mau enable kalau bisa itu belinya secara retail, ketengan. mhm, Karena kebanyakan, videotron itu belinya tuh harus sebulan. mmm, Iya, kebanyakan harus sebulan, jadinya mahal sekali. mhm, Ya itu sampai bisa tembus sampai satu slot itu bisa hampir 1 miliar per bulan gitu. mmm, Berarti kan cuman brand besar yang bisa, iya ya kan? iya, Brand kecil gimana gitu. mhm mhm, Saya kasih contoh misalnya kayak Dipik gitu ya. Kalau Dipik itu sebenarnya tenan Dipik itu ribuan tenannya. mmm, Tapi kalau kalian lihat di Videotron Dipik itu cuman yang besar-besar aja. mhm, Banks, terus properties of course. Jadi cuman yang besar-besar yang punya budget mega budget bisa advertise. mhm, Jadi kita develop di Ubikan ini kita develop software yang gimana kita bisa jual itu sebagai retail mhm, supaya ribuan tenan ini mau restoran lah, jual sepatu lah, jual baju lah bisa bisa beli beriklan di situ. harian. Oh, oke, Kan dari yang, eee, apa namanya 30 hari kita bisa jadi, 1 harian atau even berapa mmm, jam. mmm, Nah, kita retailin. Dengan kayak mmm. gitu ribuan bisnis akan bisa ikut partisipasi menjadi, klien dari si Iya, karena ini kan, gitu. sebelum kita ketahui ataupun, gue lah ya, mengetahui informasi mengenai ini ya, kalau mau beriklan di media yang, besar gitu ya, Megatron yang, besar atau Videotron yang besar gitu, itu perlu biaya yang Wah, luar biasa, sangat-sangat fantastik. fantastik gitu ya. Komitmennya juga luar biasa. Berarti ini dengan adanya Ubiklan ini bikin kegiatan beriklan lebih inklusif, Lebih accessible. accessible? Iya, contohnya Oke, kayak iklan bayangin kalau misalnya iklan di Facebook, mhm, Meta platform, Google platform, tapi cuman bisa harus spend-nya 300, 500, 700 juta. Ya mmm. small medium businesses Nggak nggak bisa, bakal iklan. heeh. Iya, tapi kan Makanya itu yang bisa bisa sekarang kan lakukan, oke. budgetnya kan, mau budget berapa ratus ribu sampai Mmm, 5 juta pun oke bisa. Jadi kayak oke. cater. Nah, ini yang what we're trying to do in the future, di mana kita bikin se-accessible itu gitu. Nah, Oke. effort-nya sih perlu lumayan sih memang, Baik, iya. artinya ini dalam proses menuju ke situ atau sekarang sudah mulai Kita ada lagi services? testing, Oke, nah ya. sejauh ini gimana feedback-nya? Eee, kit Contoh waktu kita ngomong dengan developer, Agung Sedayu, mereka Mhm. sangat happy, Mmm, karena buat dia masuk akal. Kita punya ribuan restoran titik, lah, oke. yang jual toko, baju dan Iya semua-semuanya, iya, tapi yang iklan ya cuman itu ini aja, itu aja gitu heeh kan. Nah, heeh. mereka mau fill in deh ini. Jadi feedback-nya very positif buat mereka, dari Oke. mereka. Ini berarti sistemnya kemitraan ya dengan yang punya Iya, platform? heeh, Artinya yang punya, Videotron-nya ataupun bener mungkin media-media yang lain? bener, Oke, sistemnya partnership aja? partnership. Oke, berarti Ubiklan hanya, apa, Ya seperti agregator aja tadi? Airbnb-nya, Oh, heeh. oke oke oke. Kenapa kita belum masuk ke mempunyai Videotron sendiri, Ah. karena kita lihat kan mereka sebenarnya sudah Sudah pemain banyak. Videotron sudah banyak Iya, lah, betul betul. udah dan bukan cuman banyak, mereka udah puluhan tahun Yes eksisnya. yes. Jadi ngapain kita harus fight with them again. Mhm. Justru kita ambil dari, apa namanya, kayak misalnya Tiket.com dan yang lain-lain, mereka nggak fight, tapi mereka bikin platform, agregatornya Mmm, untuk bisa membantu akses ke lebih banyak buyers. oke. Nah, itu yang kita lakuin. Kita Ya ya tidak ya fight ya. sama mereka, kita rangkul mereka,
kita bikin mereka punya slot itu lebih available ke buyers-buyers Hmm, yang lain supaya win-win. Dari buyers bisa belinya lebih murah, oke. dari segi supply mereka dapat order lebih banyak Hmm. tanpa harus ribet karena kita ada software yang di tengah-tengahnya, Oke, teknologi berarti, kita itu. model bisnisnya lebih ke commission ya? Dari Yes, satu, apa benar, namanya, project advertising gitu, benar, Ubicon sebagai agregatornya mendapatkan, yes, fee dari situ. Oke, exactly. tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku bisnis out of home advertising sekarang tuh apa sih sebetulnya? Tantangan terbesar ya, ya, mmm, I feel like kita tuh harusnya berkumpul untuk fight kepada, budget-budget yang lain. Jadi Hmm, mungkin, ini juga berlaku sih di hmm, beberapa industri, my mindset adalah kalau kita satu industri, itu kita tuh bukan competitor, hmm, tapi harusnya kita tuh partnership, kolaborasi ya? kolaborasi Aha, karena budgetnya itu kita jangan udah budgetnya segini terus kita fight di budgetnya kita. hmm, Harusnya dengan budgetnya dari klien segini kita memperbesar bisa ambil budget lebih banyak misalnya budget, digital atau budget mhm, yang lain supaya kita punya pie itu makin lama makin besar. Nah, hmm, tapi tidak semua pelaku industri mempunyai mindset yang sama. Dia "Oh, maunya ya gue ambilin aja nih yang mhm, sini," mhm. gitu. Nah, jadinya tidak berkembang gitu. Oke, itu yang akhirnya bikin, apa namanya, komunitas yang, menjadi lebih berkembang, tapi kemudian belum semua berpikir ke arah situ gitu Iya, ya? benar, Oke, oke. Siap, iya. sejauh ini sudah berapa banyak mitra yang sudah bergabung di Ubiklan dan gimana feedback Wah, mereka? kalau mitra, kita banyak karena kita Mhm, juga, ada melakukan, pemasangan iklan di mobil, motor mmm, yang sebenarnya mereka juga, ada kerja sampingan misalnya mhm, kayak mhm, driver online gitu. Jadi pakai aplikasi kita tuh mhm, di-download-nya udah 200-an ribu mitra sih. mmm. Iya, Oh, banyak juga ya? banyak juga. Oke, Iya, oke, dan mereka mendapatkan pendapatan lebih mhm, dengan, bermitra dengan kita. Jadi istilahnya tuh mereka sign up, download mmm, aplikasi kita, sign up, terus mereka ada bisa bantu advertise, ada space yang mereka bisa rent out ke kita. oke, Terus kita carikan klien, boleh nih space-nya cocok, mmm. ya udah, Kita akhirnya jalan. kebalik, kita ke masa di mana, Ubiklan pada, pertama kali Mhm, didirikan gitu ya. iya, Nah iya. itu waktu itu, apa berdasarkan experience kah, bikin, sebuah platform agregator gitu, Oke, sehingga waktu akhirnya itu nyambungin ya, semua? waktu itu lihat ada adilan dan Heeh, merasa, oh teknologi bisa bantu solve sih, kayak heeh, gitu. Contohnya waktu itu saya makan di, warung, ah terus di warung itu ada kan biasa meja ada, mmm. iklan Oh, iya, kopi iya, lah, iya, teh iya, iya, lah, iya, gitu iya. kan. Terus Yang saya jadi taplak tanya mejanya iya, itu ya? ditaplak, sama ada terpal kan Iya, biasa iya, iya, di iya, luar iya. kan, saya kopi punya terpal, Heeh, terpal heeh, kan. heeh. Saya tanya, "Bu, ini biasa ini bayar berapa Bu sebulan?" Ah Gitu. hah. Terus dia bilang, "Oh ini nggak dibayar, ini agreement-nya berbeda. Dia kasih dikompensasi yang Oh, lain, misalnya kayak barang atau apa oke. gitu." Misalnya, "Oh oke." Nah dari situ saya merasa, kok harusnya kan seharusnya dibayar karena Iya, mereka adalah salah satu, media untuk, klien advertise iya, kan. iya, Nah iya. itu Yang idenya dari situ, digunakan, sesimpel oke. itu. Terus akhirnya kita, oh tidak ada standar di mana, mmm, ataupun platform yang menemukan yang punya tempat sama advertisers. Oke, As simple as that. Jadi oke. sebenarnya ide bisnis itu datangnya banyak dari simpel-simpel ide itu. Iya, iya, iya. Akhirnya kita bikin Ubiklan Oke, untuk dari menemukan yang mereka betul, berdua. betul. Dari yang punya Hmm, platform sendiri juga, mereka bisa ada peluang untuk bisa mendapatkan cuan lain gitu ya. iya, Yang punya heeh, resto gitu misal mereka cuman exactly, jualan makanan atau minuman doang, tapi ternyata iya, bisa membuat meja mereka sebagai tempat media untuk yes, beriklan beriklan, gitu. Sejauh ini mereka nggak, kalkulasi itu, iya, tapi dengan adanya agregator, jadi kemudian itu divaluasi, bernilai jadinya gitu ya? exactly, heeh, Oh, oke, oke, oke. iya, Menarik sih, ini kan akhirnya menjadi sebuah bisnis yang memberikan solusi dan itu adalah sebuah bisnis yang dinilai efektif sebenarnya ketika lu menghadirkan solusi, bukan hmm, memaksakan, idea lo ataupun bisnis lo exactly, kepada pasar gitu ya. iya, heeh, Oke, kalau ngomongin soal market yang sejauh ini, sudah tergarap dan belum tergarap dari hmm, point of view Biglan sendiri, itu, apa aja? oke, sekarang kita lagi sibuk-sibuknya actually, drone light show sih. Mmm, Karena drone light show itu kita lihat marketnya itu, it's like the future of, sky advertising. advertising Oke, di oke. udara.
Nah, almost every big events di dunia sekarang itu ada drone show. Mmm. Eee, apa di Formula One for example, terus kalau kemarin tuh Marvel Mhm. waktu kalau nggak salah ya Comic Days waktu di US, Mhm. terus ada Wolverine sama Deadpool kalau misalnya ada lihat itu keren banget dan sampai Mmm. mendunia jadi. Mhm. Nah, jadi we see kayak, wah ini harusnya bisa, Mhm. jadi the next, big thing of Oke. offline advertising gitu. Nah, Indonesia kebetulan memang kita dapat kesempatan menjadi, the only vendor yang paling besar yang bisa skala internasional Oke. untuk di Indonesia. Jadi Ah. kita mau mulai dari Indonesia, nanti akan kita ke luar negeri, Oke. misalnya ke Malaysia, Singapura, Mmm. Taiwan, terus di Dubai sih udah sering, udah banyak Mhm. gitu. Artinya Ubiklan nanti punya, sendiri? Yes Nggak yes bermitra yes. lagi? Nggak iya. Kalau yang ini benar ya. Oke, jadi punya sendiri ya? Ya, punya Punya sendiri Ubiklan atau sendiri? bermitra, kita lihat unit of economics-nya gitu. Oke oke Ya. oke oke. Yang jelas ini bisa menjadi satu hal yang bisa digarap apakah secara sendiri ataupun berkolaborasi gitu ya. Iya, Oke, berbagai macam pertimbangan sebelum brand memasangkan iklan ataupun melakukan, advertising lah ya. iya, heeh. Pertimbangannya adalah untuk out of home to be exact. Oke, Lokasi adalah yang penting gitu, lokasi lah gitu. Gua bener nggak mau dong iklan di sebuah spot tapi nggak dilihat sama orang gitu. Nah bener, ini juga kan, apa namanya, menjadi satu hal juga yang mungkin membuat Ubiklan sendiri mengkurasi mitra-mitra iya, yang punya platform-platform itu gitu ya, untuk bener beriklan, untuk bisa beriklan ataupun mungkin jasanya bisa dipakai di, platform gitu. bener. Nah itu, gimana sih proses kurasinya gitu dan Oke. apa yang dijanjikan kepada brand gitu kalau ngiklan di Ubiklan pasti kelihatan sama orang gitu? Wah it's a big pasti kelihatan sama orang iya, Ya. tapi efektif atau enggaknya itu variabelnya macem-macem. Mmm. Contoh misalnya kayak tadi di Jalan Panjang yang Ya kita ya ya lihat itu ya. ya, di Jalan Panjang itu sebenarnya bukan Jalan Sudirman, Mmm. tapi waktu orang dia tahu yang pasang iklan ini very smart, dia tahu exactly di jalanan ini kalau pagi rush hour pasti Macet, macet, iya. terus ada orang bisa sempat fotoin itu kecil-kecil Iya akhirnya iya iya. di-share. Ah hah. Nah, jadi on top of location, the kreativitas inside itu matter even more. Oke Ya, misalnya kalau oke. kita random, di restoran gitu, Ah tapi hah. kita ketemu iklan yang sangat amat kreatif, pasti kita juga share. Iya. Karena offline sekarang bisa banget didongkrak dengan online. Kalau udah bisa sampai didongkrak dengan online, Mmm. udah cross waktu dan cross tempat, karena udah online. Mmm. Jadi kreativitas itu bisa membuat itu terjadi. Oke. Of course target market-nya harus benar. Contoh misalnya kalau di pusat lebih banyak yang pekerja, Mhm. nah itu berarti harus bahasa dan ini harus disesuaikan gitu Mhm. kan. Kalau di, restoran kita tahu, oh berarti ini pada lapar nih gininya, jadi disesuaikan terus iklannya kreativitasnya juga disesuaikan gitu. Oke, kreativitas seperti apa yang bisa meningkatkan engagement dan awareness? Sekarang lebih Oke, spesifik lagi nih sure. pertanyaannya. Kreativitas atau yang, I Bisa think meningkatkan engagement dan awareness. ya, eee, kreativitas yang bisa mencuri perhatian orang yang tidak lazim. Mmm. Maksudnya maksudnya isi dari advertisement-nya itu bukan yang biasa-biasa aja. Oke. Ya, terus, apa namanya, yang sangat mencuri perhatian orang bisa mulai dari kata-katanya, warnanya, atau brand ambassador-nya, Mhm. atau, isi dari kontennya, Banyak hal ya yang banyak bisa hal dieksplor. banyak hal yang bisa Oke dieksplor, iya. oke. Ataupun season-nya, misalnya kayak bulan Mhm Ramadan kemarin, mhm. ada juga e-commerce yang advertise-nya justru membuat kita tidak nafsu makan. Mmm. Jadi barang-barangnya dia dibikin nggak nafsu makan, Mhm. supaya kita tahan dengan, ya kan lagi bulan puasa gitu Iya ya. iya Jadi dia iya. menyesuaikan, oh jadi orang yang tadi lihat, jadi nggak seberapa nafsu misalnya buat Mhm. buat buat beli Mhm ataupun mhm. makan makanan itu, karena dia mau encourage, "Ayo puasa." Oke. Ya, which is berbeda dengan biasanya kan, ini mah enak banget makanannya Iya, gini-gini, tapi yang dia di bulan minumannya puasa kelihatannya kayak seger iya, banget gitu exactly. ya. Nah, tapi di bulan puasa itu dia balik gitu. Jadi orang, jadi itu smart advertising Iya iya gitu. iya, ada, Heeh, nilai-nilai ataupun narasi-narasi yang membuat, apa namanya, beribadah puasa kalau memang ternyata dilakukan dengan baik, itu akan memberikan berkah dan lain sebagainya mmm, gitu ya. Dia take a part di campaign itu ataupun di exactly. narasi itu gitu, sehingga Iya. ada engagement ya, Iya, berasa heeh, bahwa, "Oh ya gue deket ya sama brand ini," karena dia iya. satu Dia juga apa support kan, jadi saya ya satu betul visi, betul, satu bukannya pemikiran. menjadi penggoda gitu. Iya, ya, Oke oke oke, exactly. siap. Kalau dilihat secara future lah ya, Mhm, out of home menurut Mas Glorio
ke depan akan seperti apa, secara kalaupun mau spesifik, mau memprediksi growth-nya akan berapa persen gitu-gitu, udah memproyeksikan belum? Oh, At untuk least, sampai akhir tahun 2024 atau mungkin, potensinya tahun 2025 akan seperti apa? what I can say tahun 2024, OOH sangat bagus karena banyak Mmm, banget event yang terjadi di tahun ini. oke. Pemilu, pilkada, dan lain sebagainya. Jadi a lot of, spending Events, iya, itu masuk ke sini. Nah, mhm, untuk, 2025 atau beyond, kita actually memang berharap kalau bisa terus naik, tetap mhm, sih. Kalau dilihat dengan Indonesia itu akan menjadi 4 ekonomi terbesar di dunia, mhm, jadi akan spending di advertising juga akan tetap naik. Jadi mmm, kita ini sebenarnya sangat-sangat beruntung lahir dari Indonesia sampai mhm, karena kita mau Indonesia emas itu. iya iya Jadi iya kita iya, sangat beruntung karena ekonomi kita harusnya akan terus naik oke, sampai tahun 2045 terus entar tinggal lihat, apa namanya, agenda dari, mhm, pemimpin kita gimana untuk beyond 2045. Tapi dari sekarang sampai 2045 ini oke, banyak banget yang akan terjadi digenjot, ekonomi digenjot, spending akan digenjot, pembangunan digenjot, jadi mmm. should be a very good Kayak global prospect. economic slowdown, terus habis itu, konflik geopolitik di, Rusia, Heeh. Timur Tengah gitu. Ini juga sempet jadi concern nggak sih di teman-teman Eee, advertising? yes and no karena negara kita tuh negara yang ekspornya tinggi, Mmm, komoditas ekspor mhm, tinggi. Jadi pada saat contoh nih pada saat perang di luar, mhm, pada saat mereka perlu, apa namanya, ya buat memenuhin hari-harian mereka kan mhm mhm, yang tadinya harusnya import dari negara-negara yang itu jadi nggak bisa. mmm, Jadinya ada yang mulai mulai, explore, kalau dari Indonesia gimana? mmm, Jadi malah kita dapat buyers. Kalau oke. asalkan kita nggak ikut perang. Oke oke oke. Kalau kita ikut perang, wah itu beda Siap, cerita. dapat dapat buyers Kita dan dapat untuk buyers. mempromosikan produknya I kepada buyers-buyers memerlukan iya, karena iklan. kita ekspor 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 Oh, iya terus. iya, oke oke oke. Heeh, karena Menarik tapi waktu kita, sangat terbatas Mas Glorio, terima yes, kasih, beri tepuk terima tangan yang paling kasih. meriah sekali lagi untuk Mas Glorio. Thank Mudah-mudahan you. besok-besok kita bisa ngobrol lagi ya Mas Ya, Glorio, ya. sebenarnya saya juga memiliki ketertarikan terhadap dunia periklanan gitu, cuman karena saya sudah terlanjur masuk ke dunia media, jadi saya di sini aja ya, nanya-nanya Mas Glorio aja Yes, ya. yes, yes. Oke sukses, Thank sampai you, ketemu thank lain waktu you. dan untuk Anda sobat investor jangan lupa untuk menyaksikan Fincast di episode-episode lainnya, karena kita akan menghadirkan topik-topik yang menarik. Saya Vicky Adrian, dah. Thank you Mas. Thank you, thank Siap, you. thank you.